Persaingan di bawah Mister Gawang Barcelona musim ini tampaknya kian memakan korban. Guna menyelamatkan bakat besarnya dari ketatnya pos penjaga gawang utama Blaugrana, manajemen akhirnya mengambil keputusan realistis untuk meminjamkan kiper muda potensial mereka, Diego Kochen. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, jebolan asli La Masia ini dinilai sangat membutuhkan menit bermain di tim utama agar perkembangannya tidak terhambat di bangku cadangan. Kabarnya, kiper asal Amerika Serikat ini sudah menarik minat dari sejumlah klub kasta kedua Spanyol. Namun, pihak Kochen menegaskan hanya akan menerima pinangan dari klub yang berani memberikan jaminan posisi starter secara reguler. Menjual mimpi di Catalonia memang indah, tapi bagi talenta muda seperti Kochen, pembuktian di atas lapangan adalah segalanya. Beralih ke tanah Inggris, setelah sukses mengamankan Ederson, manajemen Ineos langsung bergerak cepat membangun dinasti lini tengah baru untuk Michael Carrick di Old Trafford. Target besarnya kali ini adalah bintang muda West Ham, Matheus Fernandes. Walau klub London tersebut sempat bersikeras memasang harga tinggi di angka 80 juta pounds, proses transfer gelandang berusia 21 tahun ini akhirnya berhasil menemui kesepakatan done deal di angka 58 juta pound sterling. Menariknya, langkah ini berjalan mulus berkat dorongan kuat sang kapten Bruno Fernandes yang terus meyakinkan manajemen untuk mengamankan tanda tangan kompatriotnya tersebut. Faktor Bruno yang merupakan panutan terbesar Matteo sejak di Akademi Sporting CP membuat sang pemain memantapkan hatinya hanya untuk United. Tidak berhenti di sektor tengah, Carrick juga bergerak taktis menambal posisi bek kiri yang kerap rapuh akibat riwayat cedera Luxau. Langkah cerdas pun diambil dengan memulangkan sang mantan Alvaro Carreras dari Real Madrid seharga 43 juta pound sterling. Carreras yang sempat menjadi pilar kunci di bawah asuhan Xabi Alonso, kini tersisih akibat perubahan strategi pasca kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu. Secara statistik, bek berusia 23 tahun ini memiliki akurasi umpan mencapai 91% dan sangat aktif membantu penyerangan. Kembalinya Carreras jelas menjadi opsi rotasi yang mewah sekaligus investigasi jangka panjang yang sempurna bagi setan merah. Bursa transfer musim panas ini dikejutkan sama pergerakan senyap Arsenal. Demi menjaga tahta Liga, Meriam London siap keluar duit gede buat mengamankan jasa wonderkid Lille, Ayoub Boadi. Sky Sport membocorkan kalau Arsenal udah mantau gelandang 18 tahun ini dari jauh-jauh hari dan PD bisa memenangkan perburuan meskipun harus saling sikut sama PSG. Sacha Tavolieri bahkan menyebut Arsenal udah mencuri start lewat obrolan awal bareng agensi pemain. Benariknya, Bawadi yang baru mutusin bela timnas Maroko ini tertarik banget sama proyek taktik Mikel Arteta. Arsenal bakal tancap gas negosiasi sama Lille kelar Piala Dunia nanti. Lille sendiri mematok harga lumayan mahal sekitar 70 juta euro. Tapi tenang, Arsenal punya kartu as karena hubungan mereka sama Presiden Lille harmonis banget. Plus, klub Prancis itu ogah lepas aset ke PSG. Bawadi diproyeksikan jadi investasi jangka panjang buat nemenin Declan Rice dan Martin Zubimendi. Geser ke laga pramusim yang dijamin bakal emosional banget. Tanggal 15 Agustus nanti di Polandia bakal tersaji duel panas Manchester United kontra AC Milan. Ini jelas bukan sekedar uji coba biasa, tapi ajang adu mekanik yang mempertemukan Michael Carrick dengan mantan bos setan merah yang baru sah menukangi AC Milan, Ruben Amorim. Carrick udah resmi jadi pelatih permanen dengan kontrak jangka panjang setelah sukses ngebangkitin United sejak Januari lalu sampai dapat tiket Liga Champions. Dah bawa amunisi baru di eranya, Carrick bakal langsung diuji sama bayang-bayang masa lalu klubnya sendiri. Laga di World Claw nanti bakal menjadi pembuktian paling sahih. Carrick mau nunjukin kalau era barunya di Old Trafford udah matang, sementara buat Amorim ini panggung pembuktian kalau taktiknya masih ngeri di level tertinggi Eropa bareng Rossoneri. Piala Dunia 2026 baru dimulai tapi tensinya langsung kejam banget. Swedia sukses menghajar Tunisia dengan skor telak 5-1 di laga perdana grup F. Bintangnya adalah Yassin Ayari yang cetak 2 gol tapi milih nggak selebrasi demi menghormati negara asal ayahnya. Sisa gol Swedia digenapi sama aksi Alexander Isak, Victor Gyökeres, dan Matthias van Berg. Apesnya buat Tunisia, kekalahan memalukan ini langsung bikin pelatih mereka, Sabri Lamouchi, resmi dipecat cuma selang beberapa jam setelah laga bubar. Kursi Lamouchi emang udah panas akibat hasil buruk di uji coba dan isu konflik internal skuad. Biar gak makin hancur, Sky Sport mengonfirmasi kalau Tunisia langsung nunjuk Mudar ke Bayer jadi pelatih interim buat benerin mental pemain sebelum ketemu Jepang dan Belanda.
Laga antara Spanyol lawan Cape Verde kemarin malam resmi matahin teori kalau sepak bola bisa diprediksi cuma lewat statistik. Di luar dugaan, tim debutan Cape Verde sukses bikin kejutan besar dengan menahan imbang Spanyol tanpa gol. Padahal Spanyol yang diisi Pedri dan Gavi tampil dominan lewat 74% penguasaan bola dan ngelepasin 27 tembakan. Tapi sayang, semua peluang itu mentah gara-gara penampilan gila kiper veteran Cape Verde, Vozinha. Kiper berumur 40 tahun ini benar-benar jadi tembok kokoh yang bikin penyerang Spanyol frustasi. Pengalaman panjangnya di Eropa bahkan sempat satu tim sama Witan Sulaiman di AS Trenčín bikin mentalnya tenang banget. Total ada 7 penyelamatan krusial yang dibikin Vozinha sampai SofaScore ngasih rating fantastis 9,7. Efeknya nggak main-main, akun Instagram Vozinha langsung meledak dari 50.000 pengikut jadi 2,6 juta pengikut dalam hitungan jam pasca laga. Keren banget kan? Aroma kopi hangat di kursi VIP Santiago Bernabeu menjadi saksi bisu pertemuan dua penguasa Eropa. Di tengah riuh laga legenda Real Madrid kontra Inter Milan, sebuah rencana besar bergulir tenang di balik layar. Presiden Inter, BP Marotta, datang memenuhi undangan Florentino Perez. Hubungan mesra kedua klub pasca transfer Denzel Dumfries kini berlanjut dengan misi Inter mengincar Eduardo Camavinga. Lini tengah Nerazzurri butuh dinamo baru yang dinamis, dan Camavinga dianggap kepingan takdir yang pas untuk menjaga status juara Serie A. Namun, Madrid enggan melepas aset berharganya dengan harga miring. Mereka malah menawarkan opsi pinjaman Franco Mastantuono, tapi pihak Inter kabarnya masih ragu dengan kecocokan taktik talenta Argentina itu. Ambisi Inter tidak berhenti di sana. Laporan Tutto Mercato Web menyebutkan Inter kepincut berat pada Endrick, wonderkid Brasil berusia 19 tahun. Formula yang disiapkan cukup berani, pinjaman dengan kewajiban tebus permanen di angka 35 hingga 40 juta euro. Logikanya masuk, persaingan lini depan Los Blancos begitu kejam hingga menit bermain menjadi barang mewah bagi Endrick. Inter melihat celah ini untuk menawarkan panggung regenerasi yang stabil. Angka 40 juta euro menjadi bukti sahih betapa Inter percaya pada potensi magisnya. Meski Madrid masih berat melepas karena menganggap Endrick aset masa depan, ketertarikan ini membawa sang pemain ke persimpangan karir. Bertahan menanti keajaiban di Bernabeu atau menjemput takdir baru di Giuseppe Meazza. Langkah Manchester United di bursa transfer terasa seperti simfoni ambisius. Teater impian bersiap merombak skuad setelah mendapat suntikan dana 100 juta pounds hasil restrukturisasi utang keluarga Glazer. Kesepakatan merekrut Ederson Silva dari Atalanta senilai 35 juta pounds, kabarnya tinggal menunggu peresmian awal Juli. Namun, Ederson hanyalah menu pembuka. Antisipasi kepergian Casemiro dan Manuel Ugarte membawa nama Matheus Fernandes dari West Ham masuk daftar prioritas. The Telegraph menyebut MU memimpin perburuan Fernandes di angka 80 juta pounds, mengangkangi ketertarikan Arsenal. Selain Fernandes, MU juga mengagumi Alex Scott dari Bournemouth.